Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan jemaat yang saya kasihi. Saya sebagai gembala udah begitu rindu untuk berjumpa tatap muka dengan seluruh jemaat, para pria wanita, mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda sampai dewasa. Tapi karena pandemi inilah yang memisahkan kita untuk sementara, untuk sementara waktu. Dan kita yakin bahwa, saya yakin bahwa pandemi itu akan berhenti pada suatu saat nanti. Kapan kita belum tahu, namun yakinlah bahwa kesukaan ini tidak terus, kesukaan akan berhenti pada suatu waktu nanti, sesuai waktunya Tuhan. Nah jemaat yang saya kasihi, hidup ini tak ubahnya sebagai atau bagian sebuah perjalanan. Dan kita tahu semua tentang perjalanan ya. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang bersuka cita, tapi kadang-kadang nggak menyenangkan juga. Seperti orang yang setir mobil, ya, kadang-kadang kita lihat pemandangan yang bagus, perjalanan kita begitu menyenangkan, ya, tapi kadang-kadang jalannya begitu sulit, yang membuat kita bisa tegang. Hidup seperti itu. Nah itulah sebabnya kita harus belajar menjalankan hidup ini seutuhnya. Karena Alkitab kan mengatakan bahwa segala sesuatu di kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Ada waktu senang, ada waktu susah. Ada waktu tertawa, ada waktunya menangis. Ada waktu membangun, ada waktu untuk membongkar yang kita bangun. Ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk kehilangan. Nah, sisi-sisi ini tidak bisa kita pilih salah satu. Kita cuma pilih yang menyenangkan aja, yang kita pikir tidak menyenangkan kita buang. Nggak bisa begitu. Kita bisa menerima hidup ini, kehidupan secara utuh sebagai anugerah Tuhan. Marilah kita tetap bersyukur dan tetap mempercayai janjinya, mempercayai firman-Nya bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Termasuk dalam pandemi ini. Kebaikan apa? Kita belum tahu, kita belum mengerti. Tapi satu kali kita akan mengerti bahwa di balik pandemi ini, di balik kesulitan, kesukaran ini, ada kebaikannya. Baik untuk kita sebagai anak-anak Tuhan dan bagi seluruh bangsa kita. Ya. Nah, saya berpesan agar terus coba tetap bersemangat. Biarlah tinggal di rumah ini bukan dianggap sebagai sebuah penjara. Memang kita kehilangan kebebasan, ya tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Kita serba terbatas dalam gerak kita. Tapi yakinlah dan mohonlah anugerah Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kita, kepada Anda seluruh jemaat, itu hikmat dan bijaksana. Berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, memberikan kepada kita ide-ide kreatif. Anak-anak masih bisa belajar di rumah, kita para orang tua masih bisa bekerja juga di rumah, ya. Gereja juga masih bisa melayani jemaat dalam segala keterbatasan. Minta kepada Tuhan, karena Alkitab mengatakan, mintalah kepadamu akan diberi, ketuk pintu-pintu dibuka, cari dan kamu akan mendapat. Apa yang kita minta hari ini? Kita minta, kita mohon pada Tuhan hati yang bijaksana, agar Tuhan memberikan kepada kita, kepada Anda semua, ide-ide kreatif. Kita bertanya, Tuhan apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang saya bisa buat dalam situasi yang terbatas ini, di rumah ini Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita satu jalan keluar, sehingga melalui ide-ide kreatif yang Tuhan beri pada kita pasti bisa mengerjakan sesuatu yang berarti baik bagi diri sendiri, sesuatu yang juga bisa memberkati orang lain. Saya berharap agar jemaat tidak perlu
panik, tidak perlu stres. Nah, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Karena Alkitab memang mengajar seperti itu, mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Mengucap syukur waktu semua berjalan baik itu mudah. Ya. Mengucap syukur ketika semua berjalan sesuai dengan harapan kita memang mudah. Ya. Kalau yang begini nggak usah jadi Kristen, kan? Karena mengucap syukur ketika segala sesuatu tidak seperti apa yang kita harapkan. Mengucap syukur ketika serasa harapan-harapan kita, ekspektasi kita pupus, itu tidak mudah. Namun kita bisa bersyukur oleh pertolongan Roh Kudus. Tetap bersemangat, bersuka cita, dan tidak perlu panik. Ya, itu adalah merupakan kesempatan di mana kita membangun hubungan lebih akrab dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan lebih akrab suami istri, orang tua dan anak. Ya, dan memperbaiki kualitas hubungan kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga lebih dari waktu-waktu lalu. Saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan yang akan terus bisa menyemangati kita. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, sebagaimana kita lihat bahwa kehidupan ini memang tidak selalu tenang. Ada kalanya kehidupan kita bagian perahu yang ditiup oleh angin sepoi-sepoi, tapi ada waktunya badai itu menimpa kehidupan kita. Namun yakinlah bahwa Tuhan berjanji untuk terus menyertai kita dalam semua situasi. Tetap bersemangat. Tuhan berjanji bahwa apabila kita memperhatikan perintah-perintahnya, melakukannya dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, apa yang Tuhan janjikan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering, seperti sungai yang tak akan pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dalam kehidupan ini rasanya ada gelombang-gelombang yang tidak pernah berhenti, gelombang kesukaran, gelombang kesulitan. Dari satu kesulitan datang pada kesulitan yang lain, dan itulah kehidupan. Dunia kita memang tempat yang tidak pernah aman, ya, dan terus ada kesulitan-kesulitan, dan jangan pernah bermimpi kita berhenti dari kesulitan-kesulitan. Tetapi di tengah gelombang kesulitan-kesulitan itu, kita mendapatkan janji Tuhan adalah Tuhan akan memberikan kepada Anda dan saya gelombang kebaikan-kebaikannya. Luar biasa. Kita mengatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada gelombang kesulitannya, tapi ada gelombang di jalan keluarnya. Ada gelombang tantangannya, peperangannya, dan ada gelombang-gelombang kemenangan yang Tuhan berikan kita. Yakinlah bahwa hari depan Anda lebih baik dari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan kami anak-anakmu mengucap syukur, dan ajarkan kami untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam situasi yang memang tidak menyenangkan. Kami tetap mempercayakan janji Tuhan dan firman-Mu bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kebaikan apa kami masih belum tahu, tetapi Tuhan tak pernah salah, firman tak pernah salah. Kiranya Tuhan berkenan memberikan sukacita kepada umat-Mu. Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan dan semangat sehingga umat-Mu terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Berikan kepada seluruh jemaat ide-ide kreatif sehingga dalam satu keadaan yang sangat terbatas di rumah masing-masing, Tuhan berikan kepada kami ide-ide baru apa yang harus kami kerjakan sehingga kami tetap produktif dalam situasi yang seperti ini. Tuhan, kami percaya Engkau dapat memelihara umat-Mu dalam situasi apapun. Ketika Elia juga mengalami pemeliharaan Tuhan yang heran di saat yang paling kritis,
kami yakin pemeliharaan yang sama juga ada atas umat-Mu. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengatasi semua situasi, semua keadaan. Terima kasih Tuhan, tolong pemerintah, sehingga pada anugerah Tuhan pemerintah dan seluruh aparat dapat mengatasi perang terhadap virus ini ya Tuhan. Saya berdoa kalau Tuhan izinkan berkenankan, maka virus bisa segera lewat daripadaku, sehingga daripada kami umat-Mu, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berkati seluruh jemaat yang sakit, memberikan kesehatan, kesembuhan, membuka jalan, hikmat, sehingga umat-Mu dapat menjalankan kehidupan ini oleh anugerah dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, Tuhan berkati, selalu berjuang dan tetap bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.